memuji Allah Azza wa Jalla pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmatnya untuk bisa bertemu dan melanjutkan kembali kajian kita dari satu tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Fawaz Ibn Hulayil As-Suhaimi dari kitab beliau yang berjudul Ususu Manhajis Salaf Fid Da'wati Ilallah, yaitu tentang kalau kita terjemahkan kemarin secara bebas itu pokok-pokok dakwah salafiyah. Jadi pokok-pokok dakwah as-salafiyah. Kita masih pada pembahasan awal dari kitab ini, yaitu apa itu salaf. Ya, apa itu salaf? Penulis ketika menyebutkan tentang apa itu salaf, beliau menjelaskan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, salaf itu artinya orang yang terdahulu. Adapun secara istilah, maka salaf itu yaitu Rasul dan para sahabatnya. Artinya orang-orang soleh yang baik dari kalangan umat ini. Itu dimaksud dengan salaf. Jadi kalau kita mengatakan kita mengikuti generasi salaf, berarti maksudnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang dituliskan oleh beliau dalam buku ini. Taib. Dikatakan di sini, wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma akhbara an ikhtilafil umma fi amri diniha. Dan Nabi SAW tatkala mengabarkan tentang adanya perselisihan di tengah kaum muslimin dalam perkara agama, dan ini perkara yang tidak bisa kita elakkan, bahwasanya kaum muslimin pasti akan berselisih. Ya, kaum muslimin pasti akan berselisih. Demikianlah apa yang pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi SAW pernah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan umat ini dari perselisihan. Maka kemudian Nabi SAW berdoa agar umat ini dijaga dari perselisihan. Tapi hal tersebut tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena memang Allah telah menjadikan perselisihan itu sebagai satu hal yang pasti di tengah umat ini. Akan tapi perselisihan yang terjadi, ya, itu kemudian dianjurkan untuk dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hal ini telah Allah tekankan sendiri di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan apabila kalian itu berselisih dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disuruh untuk kembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, ini salah satu upaya agar kita itu bisa keluar dari yang namanya perselisihan tersebut. Kemudian dikatakan di sini, bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya kaum muslimin mereka itu akan mengabarkan tentang adanya perselisihan di antara mereka dalam urusan-urusan agama. Wa nusyu'i al-ahwa wal firaq fiha
Demikian pula akan muncul berbagai macam kelompok-kelompok, berbagai macam golongan-golongan yang terdapat di dalam kaum muslimin. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73. Nah, dari 73 itu berawal dari 4 kelompok besar. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua adalah Qadariyah, yang ketiga adalah Syiah, dan yang keempat adalah Jahmiyah. Ya. Ada yang mengatakan Jahmiyah, ada yang mengatakan Qadariyah, tapi wallahu alam lebih ke arah Jahmiyah. Ya. Berawal dari 4 kelompok tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah jadi yang pertama adalah Khawarij, kemudian yang kedua adalah Syiah, yang ketiga adalah Qadariyah, dan yang keempat adalah Jahmiyah. Ada yang mengatakan Murji'ah, ya. Ada yang mengatakan Murji'ah, ada yang mengatakan Syiah. Taib. Dikabarkan oleh Nabi SAW sampai hari ini banyak kelompok-kelompok. Namun yang perlu dipahami masyarakat muslimin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Islam itu terbagi menjadi sekian banyak kelompok, itu bukan berarti sebagai vonis mereka pasti masuk ke dalam api neraka. Dilihat tergantung dari tingkat penyimpangannya. Karena ada penyimpangan yang bisa membuat orang masuk neraka, ada penyimpangan yang itu dikategorikan sebagai satu dosa yang mungkin itu adalah dosa besar tapi masih bisa diampuni oleh Allah Ta'ala gitu loh. Makanya para ulama ketika mereka menyebutkan penyimpangan itu ada 2. Ada penyimpangan i'tiqad, ada penyimpangan amaliyah. Penyimpangan dalam masalah keyakinan, akidah yang baru, dan ada penyimpangan yang sifatnya amalan-amalan bid'ah. Nah, ini akan kita bahas nanti pada bab-bab berikutnya tentang bagaimana keyakinan, bagaimana i'tiqad, bagaimana amalan. Apakah setiap orang yang melakukan amalan bid'ah nantinya itu bisa dikatakan dia keluar dari Islam ataukah pasti divonis masuk api neraka? Itu seiring dengan berjalannya kitab ini akan kita bisa pahami. Nah, ketika kita pahami ilmunya, kita akan bisa bersikap secara insaf. Insaf itu apa ya? Kalau terjemahkannya, insaf itu bisa bersikap secara adil. Ya, jangan nanti tetangganya baru pulang dari mana Pak? Dari tahlilan, neraka, jahanam, finnar. Oh, nggak ngerti apa-apa. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami babnya. Taib. Kemudian dikatakan di sini, Ausa ummatahu birruju lis-salifin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Oleh karenanya Nabi SAW mewasiatkan umat ini agar kembali kepada kaum salaf dari kalangan muhajirin dan ansar, dari kalangan para sahabat. Kenapa mereka? Jawabannya gampang. Kenapa sih harus ikut sahabat? Ya karena sahabat itu muridnya Nabi. Kalau ditanya, kenapa sih salafi itu, wahabi itu? Ya, kan wahabi salafi ya. Salafi wahabi. Ya. Ada salafi ini, ada salafi wahabi. Antum salafi apa nih? Salafi wahabi? Salafi kof ya. Ya. Itu salafi kof. Sendi kopi gue. Oh no kopi. Tolong kopinya. Ya Allah, terima kasih. Jazakallah khair Pak Leksi. Insyaallah. Pak Leksi menyuguhkan saya kopi.
Taib. Si. Biar semangat. Kita siang-siang gini tuh harus ngopi. Ibu-ibu sudah siap ngopi, Bu? Belum. Gimana ibu-ibu nih? Berat. Nggak ngopi nggak rame, Bu. Sebentar kita iklan dikit. Taib. Kita lanjutkan. Nah, kalau ditanya nih, kenapa harus ngikut sahabat? Gampang jawabannya. Sahabat itu adalah muridnya Rasul. Sedangkan kita muridnya siapa? Ya udah, kita murid-murid guru-guru kita. Tapi guru-guru kita kan bukan seperti Rasul. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa secara keilmuan. Nabi adalah orang yang luar biasa secara keilmuan. Panutan kita. Maka wajar kita disuruh untuk mengikuti para sahabat. Dan kita kalau mengumpulkan dalil ya, yang menjelaskan tentang kenapa harus ittiba kepada sahabat. Kenapa kita harus mengikuti para sahabat. Itu kita akan temukan ratusan dalil. Baik dari Al-Quran maupun sunnah. Tentang pentingnya seorang dan wajibnya seorang ittiba kepada sahabat. Imam Ahmad ketika beliau menulis kitab Ushulus Sunnah, beliau memulai kitab Ushulus Sunnah itu dengan mengatakan, ya, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabun nabi. Yang dimaksudkan dengan pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, yaitu kami berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Beliau tidak katakan apa yang ada di atas, Nabi berada di atasnya, tetapi para sahabat. Tidak mengatakan Nabi, tapi para sahabat. Dan itu sebagai isyarat pentingnya seorang dan wajibnya seorang untuk mengikuti para sahabat. Tapi pertanyaan sekarang, apa definisi sahabat? Bu, yang bisa jawab tak kasih pastel. Oh sudah ada, nggak jadi bis. Gak ada ote-ote deh. Bu ibu ada ote-ote tadi atas, Bu? Gak ada. Sabar Pak Roni. Lanjut. Pertanyaannya, apa tuh definisi apa definisi sahabat? Sahabat itu didefinisikan oleh para ulama dengan 3 hal. Yang pertama, man laqiyan nabi, bertemu dengan Nabi. Bertemu Nabi di sini ada ra'yul ain, melihat secara langsung, bertemu dengan Nabi SAW secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Sedangkan yang ketiga, wa mata ala iman, dan meninggal di atas keimanan. Itulah sahabat. Makanya kalau sekedar bertemu Nabi, lalu kemudian dikatakan sahabat, Abu Jahal itu sahabat berarti. Abu Jahal sahabat, Abu Thalib sahabat, ya, Al-Walid ibn Mughirah sahabat, karena mereka ketemu Nabi. Tapi tidak cukup hanya bertemu dengan Nabi, ditambah dengan iman. Mereka beriman. Setelah itu yang ketiga, meninggal di atas keimanan. Makanya kalau ada ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, lalu kemudian dia murtad, apalagi setelah Nabi meninggal dunia kemudian dia murtad, dia tidak dikategorikan sahabat. Paham sampai di sini jemaah?
Ini materi-materi, makanya cocok kita belajar siang biar melek. Ya, cocok belajar siang materi-materi ini nih, biar melek gitu loh. Karena butuh apa namanya, butuh materi yang menendang ini. Ini bukan nendang, ini sudah nembak sudah nih. Kalau bilang toanya keluar sana. Oh tambah. Baik. Kita lanjut. Kita kembali ke sini. Birruju lis-salifin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Itu dengan kita kembali kepada orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat. Wa ja'ala ar-ruju'a ilaihim sababan fin najati min mahalik wal bidah wal fitan. Dan menjadikan kembalinya kita kepada mereka itu sebab agar kita bisa selamat dari al-mahalik, yaitu kebinasaan, wal bidah, kebid'ahan, wal fitan, yaitu fitnah-fitnah. Maka kenapa banyak orang terjatuh dalam kebid'ahan? Kenapa banyak orang terjatuh dalam fitnah? Karena mereka tidak kembali kepada para sahabat. Pokok beragama itu adalah kembali kepada sahabat, kembali kepada salaf. Sekarang kalau ada orang bilang begini, Ustadz, ya, Ustadz, kenapa kita tidak kembali kepada a'immatul arba? Kenapa kita tidak kembali kepada imam-imam madhab? Maka kita katakan, imam madhab itu pun dalam buku akidah mereka menukil perkataan-perkataan dari para sahabat. Jadi keliru kalau mengatakan bahwasanya beragama itu kita harus mengikuti para imam saja. Tidak, tapi justru imam itu mengikuti sahabat. Coba baca buku-buku akidah. Makanya kadang-kadang saya suka heran gitu loh. Saya sering sampaikan begini. Kenapa banyak kaum muslimin giliran urusan fikih mereka kok mengambil fikihnya Syafi'i, tapi giliran urusan akidah mereka tidak mengambil. Karena kalau mereka mengambil akidahnya Imam Syafi'i, itu akan merusak keyakinan mereka selama ini. Jadi mereka itu mengambil sesuatu yang menurut mereka itu enak-enaknya saja. Sedangkan yang tidak menyenangkan mereka tinggalkan. Inilah pola beragama yang tidak diajarkan oleh para salafunas. Sekarang jamaahnya, kalau mereka mau fair-fairan, kalau mereka mengambil akidahnya para a'immatul arba, akidah Imam Syafi'i, insya Allah tidak ada orang ziarah kubur untuk pergi ngalap berkah. Karena hal tersebut dilarang. Dan itu dituangkan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang akidah Imam Syafi'i. Termasuk antum boleh membaca buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani yang berjudul Syarhus Sunnah lil Muzani. Itu merupakan murid yang paling dekat dengan Imam Syafi'i. Dan itu menjelaskan semua tentang bagaimana manhaj dan akidah Imam Syafi'i di dalam beragama. Nama imamnya adalah Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Ya. Baik, kita lanjut. Haitsu yaqul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang terjadinya perselisihan ini dalam sabdanya. Hadis yang masyhur, terkenal, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Ketika Nabi sholat subuh lalu kemudian berbalik menghadap para sahabat lalu memberikan nasihat, Nabi mengawali dengan mengatakan, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang akan memimpin kalian itu adalah budak dari Habasyah. Setelah itu Nabi menyebutkan, ini poinnya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa yang meninggal setelahku, yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Nabi sedang tidak meramal, tapi Nabi sedang mengabarkan masa depan yang Allah kabarkan kepada beliau. Perhatikan hadis ini. Banyak orang menyebutkan hadis ini, berarti Nabi meramal dong. Nabi tidak meramal. Nabi itu menyebutkan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau.
Karena Allah Ta'ala menyebutkan tentang Nabi kita, wa ma yantiqu hanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW itu semuanya wahyu. Jadi Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Cepat waktunya. Persen baru sudah 20 menit aja kita kajian ini. Cocok materi ini siang-siang. Apalagi ada kopinya. Sampai asar gak apa-apa. Nah, jadi Nabi sedang tidak meramal. Nabi tidak meramal. Siapa bilang Nabi meramal? Nabi itu tidak tahu perkara gaib. Kalaupun terjadi sesuatu yang dikabarkan tentang masa depan, Nabi itu sedang tidak meramal. Ya, Nabi sedang tidak meramal. Nabi sedang mengabarkan apa yang diwahyukan kepada beliau. Sama ketika Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat gitu loh. Ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anis sa'a, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lalu Jibril merubah pertanyaan dan mengatakan, wa akhbirni an amaratih, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka kemudian Jibril mengatakan, Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatar urata ri'a asy'iyya tatawaluna fil bunyan. Engkau dapati nanti hari kiamat itu akan ada budak-budak yang melahirkan tuannya. Bukan hari ini. Tapi akan kembali perbudakan itu di akhir zaman. Akan terjadi perbudakan itu nanti di akhir zaman. Lalu kemudian kau akan melihat banyaknya ya orang-orang yang tidak beralas kaki. Mereka dahulu adalah orang-orang yang pengembala kambing. Lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ketika para ulama menjelaskan tentang apa maksudnya pengembala kambing, mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Sebagian di antara para syurahul hadis mengatakan maksud dari hadis ini adalah itulah kondisi bangsa Arab sekarang, yang mana mereka dahulu penggembala kambing, sekarang memiliki bangunan yang tinggi. Sebagian syurahul hadis yang mensyarah hadis ini mengatakan hadis ini bersifat umum, artinya bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan pencakar-cakar langit itu semuanya merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bayangkan Surabaya 2000-an itu sama sekarang. Dahulu pertama saya masuk Surabaya misalkan itu 2010, saya belum lihat itu ada bangunan-bangunan tinggi sini itu kan. Berapa tok tiba-tiba sekarang tinggi. Kan banyak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Oleh karenanya kita harus bersikap adil di sini dalam menilai. Kalau kita menilai begini ya. Banyaknya bangunan-bangunan tinggi itu menunjukkan modernisasi, iya. Tapi dari sisi duniawi. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan hari kiamat, berarti itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Sama sekarang nih. Di antara tanda hari kiamat yang Nabi sebutkan, akan banyaknya orang-orang yang sudah bisa baca dan berkurangnya orang buta huruf. Kalau kita lihat kepada indeks pemerintah, apa istilahnya, indeks apa itu saya lupa ya. Terkait masalah penurunan mereka terkait orang-orang yang buta huruf, itu bagus. Banyak orang bisa baca, tidak buta huruf. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Akan banyak orang-orang yang mulai bisa baca dan tidak buta huruf. Tapi kalau indeks peningkatan penduduk bagus. Ya, dilaporkan, misalkan pemerintah Surabaya melaporkan bahwasanya tingkat buta huruf di Surabaya ini dari 35% menuju ke 23%. Itu kan adanya berkurang gitu loh. Itu suatu hal yang bagus kalau menurut perkembangan SDM-nya. Tapi kalau kita melihat dari sisi agamanya, itu termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat. Supaya kita sadar, oh kita ini sudah mulai berada di akhir zaman gitu loh. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itulah kondisinya. Ya, kondisinya seperti itu. Sama kayak contoh yang lain. Di antara tanda-tanda hari kiamat, mendekatnya pasar. Apa yang maksud dengan mendekatnya pasar? Yaitu toko hijau, toko oranye itu pasar namanya. Dahulu kita kan kalau mau pergi beli itu keluar, pergi ke pasar, ngantar istri.
Sampai saya punya tetangga, dia ngantar istrinya, saking lama istrinya sampai tiba-tiba dia pergi ngopi, pulang, kelupaan istrinya di pasar, ditelepon. Mas di mana? Loh kamu di mana? Loh tadi kita ke pasar. Oh, Allah lupa katanya. Ya, suwe. Bagus, mendekatnya pasar kan. Kita bisa beli secara online. Jadi interaksi kita di luar. Tapi itu kan kembali kepada lihat tanda kiamat. Bahwa itu mendekatnya pasar. Pasar dalam genggaman. Apa sih definisi pasar itu? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Baik secara virtual ataupun non virtual, itu kan namanya pasar. Ya, itu namanya pasar. Selama tempat itu terjadi transaksi, itu dikatakan sebagai pasar. Ya, dikatakan pasar. Nah, kita kembali ke sini. Akan melihat perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Lalu Nabi ketika mengabarkan itu, beliau tidak cukup hanya memberikan masalahnya. Tapi Nabi sebutkan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Yaitu sunnahnya para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan bimbingan dariku. Lihat, mereka dibimbing sama Nabi. Diajar sama Nabi SAW. Makanya kalau ditanya, kenapa harus ngikut sahabat? Jelas, karena mereka itu muridnya Nabi. Mereka itu muridnya Rasul. Mereka belajar kepada Rasul. Pertanyaannya, siapa yang paling paham tentang masalah Al-Quran dari Abdullah ibnu Abbas? Gak ada. Siapa yang paling paham tentang halal dan haram dari Hudzaifah ibnul Yaman? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Para sahabat yang paling paham. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Mungkin kita belajar baru sekali sudah kepingin jadi ustaz. Makanya itu disebutkan dalam sebuah ungkapan. Ada sebuah ungkapan bagus. Ya. Sebuah ungkapan yang sangat bagus. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada antum semuanya jemaah. Supaya kita sadar. Seorang ulama yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau pernah mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang dia kepingin menguasai ilmu ini dalam satu hari, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Belajar itu tidak bisa satu hari. Talabul ilm at-tadarruj. Menuntut ilmu itu dengan berangsur-angsur. Pelan-pelan. Tidak bisa kemudian baru belajar tahsin, setelah itu belajar Quran, setelah itu keluar jadi saya pemegang sanad tertinggi baca Quran. Enggak bisa. Kalau ada ceritanya seperti itu. Ya. Imam Al-Bukhari untuk sampai pada tingkatan itu dia harus menempuh untuk bertemu dengan guru sebanyak 1000. Kita berapa gurunya Pak? 1000 juga, tapi kurang nolnya. Jadi kurang nolnya 3, 1. Subhanallah. Baik. Ya, makanya kita disuruh belajar pelan-pelan. Ya, santai. Memahami ilmu. Kita pahami apa yang disampaikan kan begitu. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Ketika Nabi memberikan isyarat gigitlah dia dengan gigi geraham. Itu sebagai isyarat kita disuruh benar-benar berpegang teguh dengan sunnah. Karena orang yang melepaskan sunnah, dia akan menjadi orang-orang yang binasa. Jangan sekali-sekali meninggalkan sunnah tatkala terjadi fitnah. Pingin selamat, sunnah Nabi pegang. Tapi ketika meninggalkan sunnah, apa yang terjadi? Penyimpangan, syubhat, ya, itu yang akan muncul dalam diri kita. Maka sunnah Nabi itu dipegang. Sunnah salafus saleh itu dipegang. Cara beragama, cara berakidah. Maka coba lihat mereka-mereka yang berpegang, yang melepas diri dari sunnah Nabi SAW. Nabi katakan, yamrukuna minad din, kama yamruku sahmu minar romiyah. Mereka itu ibaratkan anak panah yang ketika dilesatkan, kena sasaran, cuma lolos. Itu menunjukkan
mereka itu berlebih-lebihan. At-tanattu, berlebih-lebihan dalam beragama. Ini banyak. Kita kalau sebutkan contoh beragama seperti ini ya. Lihat mereka-mereka yang suka berdemo-demo itu. Mereka berdemo. Sudah gitu ngajak perempuan berdemo. Bukankah perempuan kodratnya di rumah? Ngapain ngajak berdemo? Sudah gitu perempuan paling depan nih. Terus apa manfaat antum pergi berdemo coba? Apa dapatnya? Didengar gak nasihat kita atau didengar gak aspirasi kita oleh pemerintah? Antum caci maki mereka, antum tidak dapat apa-apa. Antum dapat dosa. Tapi antum mendoakan mereka, antum dapat pahala. Bisa jadi suatu saat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap beragama. Dan sekali lagi saya katakan, salaf itu bukan berarti pengecut. Bukan dia penjilat penguasa. Kalau antum ditanya, kenapa sih kok salafi itu suka taat sama pemerintah? Karena Rasul yang nyuruh kita. Kita gak dapat proyek. Ada gak menteri-menteri kita dari kalangan salafi? Gak ada. Saya mau tanya sama Adam enggak? Gak ada. Dapat proyek? Gak ada. Kalau ustaz-ustaz kita dapat proyek dari pemerintah, enak. Subhanallah, coba lihat. Gak ada. Karena bukan seperti itu cara kita berjuangnya. Sekarang coba lihat mereka-mereka yang seperti itu. Kasihan. Ya. Berdakwah. Ujung-ujungnya kesandung sapi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah. Dalam riwayat yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu dihitung bid'ah. Ingat, dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Maka kaedahnya tolong diingat. Supaya kita tidak mencampur adukan antara kaidah yang satu dan kaidah yang lain. Urusan dunia, antum jangan tanya masalah dihalalkan. Urusan dunia itu pertamanya halal kok. Yang ditanya dari urusan dunia itu diharamkan atau tidak. Al-aslu fi dunia al-ibaha. Hukum asal perkara dunia itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal dalam perkara ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini kebalik. Sama kayak pengertian bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia boleh. Sementara bid'ah dalam urusan agama itu enggak boleh. Jangan kemudian dibalik. Itu mikrofon bid'ah. Ya, kamera bid'ah. YouTube bid'ah. Ya kita katakan bid'ah. Urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, kalau kita gunakan pada kebaikan, ahlan wa sahlan. Makanya perlu belajar kaidah. Saya tuh heran orang-orang yang suka mencela. Tuh salafi gak bisa baca kitab katanya. Itu salafi gak paham hukum usul fikih. Siapa bilang dokter-dokter, ustaz-ustaz kita para dokter apa mereka gak belajar? Mereka paham, mereka ngerti. Kita juga di pondok diajarkan. Kita belajar usul fikih, kita belajar usul tafsir, kita belajar mustalah hadis. Ya. Kita belajar semua itu. Kita punya ilmu dasar. Kita belajar nahu. Kalau kita tidak belajar, dari mana kita tahu kemudian matan jurumiyah? Dari mana kemudian kita tahu istilahnya qatrun nada? Dari mana kemudian kita tahu Alfiyah Ibnu Malik? Buku nahu yang paling tinggi. Yang mereka sering berbangga dengan, kami hafal matan Alfiyah Ibnu Malik. Taib, mungkin kami tidak menghafal. Tapi kami belajar matan Alfiyah Ibnu Malik itu. Ngerti mubtada itu apa, khobar itu apa. Sekarang kalau disuruh i'rab, coba i'rab mubtada khobar. Paling tidak kita bisa. Mubtada, ya, ismun marfu'un waqa'a fi awal jumlah. Wal khobar, apa itu khobar? Ismun yukamilu ma'al mubtada ma'nal jumlati. Wa huwa marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhir. Bisa. Kita belajar. Justru dalam kaidah ini
Anda belajar tapi Anda tidak terapkan kaedahnya. Padahal sudah jelas al-wasail la ahkamul maqasid. Namanya sarana itu tergantung tujuan. Itu kaidah. Ustadz, Anda mau beli sepeda motor untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anak ahlan, maka sepeda motor itu dihitung sebagai ibadah di sisi Allah. Ustadz, Anda mau beli sepeda motor untuk apa? Untuk menjadi pencuri. Ya enggak boleh. Itu kaidah. Ustadz, Anda mau beli lading, Ustadz. Beli pisau. Untuk apa? Untuk bisa jadi jagal yang baik. Beli dulu. Bagus. Fadol. Mau beli pisau untuk bunuh orang. Ya haram. Itu kaidah. Kita tidak belajar kaidah, kita belajar kaidah itu. Cuma kan dalam kajian-kajian umum itu biasanya kita tidak sebutkan. Karena memang kondisi jamaah dan kebutuhan jamaah nggak butuh. Tapi kalau di sini disebutkan nggak apa-apa. Soalnya ini bukan kajian umum ini. Ini privat dia. Ya. Privat nih. Kopi nenter ya. Ini menguras pikiran soalnya kajian ini. Ketika kita tawarin buku ini ke antum. Itu sudah konsekuensinya. Ini menguras otak. Dan antum harus siap. Ini tuh baru dasar. Jawab buku ini tuh dasar. Ini belum yang ini ibarat kata mie pedas itu. Ini baru level bukan 1, 0,5. Ya baru setengah, 0,5. Belum ini. Kalau antum mau lebih tinggi tenang nanti. Antum paham ini dulu. Antum tamat ini nanti tak kasih yang lebih dikit. Ya, lebih tinggi dikit. Ya. Kalau sudah 2 kitab masuk, selesai antum paham, baru kita sikat yang lebih berat. Yes. Karena ini kajian privat ya toh. Ya. Kan yang bertanggung jawab pembina. Mana pembina? Tolong difoto. Itulah enggak enaknya jadi pembina. Wih, bisa habis waktu ini? Oh, belum? Dari jam berapa kita mulai tadi? 12? Loh iya ta. 12 berapa? 12.40 ya? 12.40 ya? Hah? 39. Antum masalah kasar. Biar 1:30 kita selesaikan gitu loh. Tanya jawab. Ya. Mana Pak Mus? Hah? Loh ya apa sih? Siap Pak Mus ya? Oke. Siap. Tanya jawab. Kita lanjut. Jadi ada kaidah-kaidah seperti itu. Kita belajar kaidah, kita faham kaidah, kan begitu ya. Makanya saya ingin sampaikan begini ya. Ini nasihat bagi kita dan juga nasihat bagi kami para ustadz ya. Penting para ustadz itu faham kaidah, faham kaidah. Ya. Faham kaidah itu penting. Ya, faham kaidah penting. Kalau tidak faham kaidah, amburadul. Ya, amburadul seorang ustaz tidak faham kaidah. Ada banyak kaidah-kaidah namanya sadduz dzara'i. Makanya Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi beliau mengatakan ba'dul qawaid fi manhajis salaf. Ada beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Ada kaidah dalam ibadah, kaidah dalam akidah, kaidah dalam masalah muamalah itu ada. Bahkan kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Saya kasih gambarannya, contohnya. Antum melihat kemungkaran. Antum melihat kemungkaran. Apakah kemudian kemungkaran yang antum lihat itu langsung antum hilangkan? Itu ada kaidahnya. Bagaimana kalau kemungkaran itu yang melakukannya orang tua kita, teman kita, tetangga kita, itu semua punya kaidah. Ya. Apalagi kalau posisinya antum sebagai ketua, kepala,
Apakah kemudian dengan power itu langsung antum sudah saya kepala harus begini? Oh, enggak. Justru ujian terberat itu kepala. Karena dia harus menciptakan stabilitas keamanan. Makanya coba lihat. Lihat di antara insafnya dakwah salaf. Kalau di hari raya besar orang kafir, seorang kepala negara mengucapkan selamat Natal masih diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ada maslahat. Makanya kaidahnya darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu jauh lebih utama daripada mengambil maslahat yang kecil. Tapi kalau rakyat sivil tidak ada jabatan, maka mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Ya. Makanya kata para ulama, al-hukmu fil umara khilafa hukmi ma'a al-mujtama'. Hukum terhadap penguasa gak sama dengan hukum rakyat, gak sama. Tidak sama. Nah itu akan kita sebutkan nanti pada bab-bab berikutnya. Ya. Berikutnya dikatakan di sini, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Memang ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya makna kullu itu bisa diartikan ba'd. Sebagian. Tapi pengertian ini menyelisih jumhur, menyelisih mayoritas para ulama. Dan kaidahnya kalau jumhur sudah atau mayoritas para ulama itu sudah mengatakan kullu di situ tidak mencakup ba'd, tidak mencakup sebagian, maka kita kembali kepada pendapat jumhur. Nah, kebanyakan kita sering mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita, dan hati-hati. Kata para ulama sebuah kaidah, man tatabba'a rukhasul ulama fahuwa zanadik. Orang yang suka mengambil rukhsah, kemudahan atau pendapat-pendapat mana yang nyaman menurut dia dari pendapat para ulama, padahal itu menyelisih jumhur, hati-hati. Itu tanda-tanda kemunafikan yang nyata. Dia disebut dengan zindik. Ini bukan munafik, zindik. Zindik itu lebih tinggi daripada munafik. Kalau zindik dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Tetapi kalau zindik dia terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Itu zindik. Ini berbahaya orang seperti ini. Ya, hati-hati. Sudah tugas kita penuntut ilmu itu apa? Mengikuti jumhur. Sudah. Mayoritas mengatakan, sudah ikut ya mayoritas para ulama. Ya, kecuali kalau tingkatan antum sudah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, monggo. Seperti ya sekelas Imam Nawawi, monggo. Tapi kalau ya masih istilahnya tuh, kalau kata istilah orang-orang sekarang nih, ya masih Senin Kemis, ya sudah wis. Senin Kemis ya. Ngajinya Senin, perinya Kemis gitu loh. Ya, itu dia. Itu hati-hati. Sebaiknya tetap mengikuti jumhur. Baik, kemudian dikatakan di situ, nah itu dalil yang dibawakan bahwasanya Nabi telah menyebutkan tentang akan terjadinya perselisihan. Lalu kata beliau, wastahaqqa salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in hadzal fadla al-azim bisababi ma hadahumullah. Maka para salafus salih berhak mendapatkan keutamaan yang agung ini. Apa keutamaannya tadi? Yaitu mereka berpegang teguh dengan sunnah. Ya, mendapatkan petunjuk. Ya. Dikarenakan bisababi hadahumullah, Allah berikan petunjuk ilaihi, memberikan petunjuk kepada mereka, minas shawab wal huda, ya, dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada mereka. Haitsu yaqulu Syaikhul Islam rahimahullahu taala, di mana Syaikhul Islam rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan fi ma'radi bayanihi li aqidati ahli sunnati wal jamaah atba'is salaf. Itu tatkala beliau menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah, itu para pengikut salaf. Apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Kata beliau,
was-shawabu fi jami'i masailin niza', dan pendapat yang benar dalam segala masalah yang diperdebatkan adalah makana alaihi salafu minas sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan, yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat dan para tabi'in mereka berada di atasnya dan mengikuti mereka dengan baik. Itu dia. Ya, penting jemaah. Perhatikan masalah ini jemaah. Penting sekali. Hada muhim. Muhim jiddan. Ya, penting sekali. Ya. Fahadhal kalamu minhu rahimahullah. Ungkapan ini itu berasal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yubayyinu lana ma hiya kalimat ma hiya, ya, yubayyinu lana ma hiya kalimatis salafi wa madluliha al-istilahi, yang mana beliau rahimahullah ta'ala itu menjelaskan hakikat dari kata salaf dan apa itu makna salaf secara istilah. Wa annal murad biha as-sahaba wat tabi'un lahum bi ihsan. Maka yang dimaksudkan dengan sahabat itu adalah dimaksudkan dengan salaf itu para sahabat, para tabi'in dan mengikuti mereka dengan baik. Faman ja'alahum salafan lahu fil ittiba' wal faham kana salafiyan. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai panutan, maka orang itu dikatakan salafi. Oleh karenanya para jamaah sekalian, salafi itu artinya orang yang bersandar kepada salaf. Paham jamaah? Sedangkan mereka itu disebut dengan salaf. Kita menyandarkan diri kepada para salaf namanya salafi. Sudah mau dibilang wahabi juga gak apa-apa. Salafi wahabi gitu loh, gak apa-apa. Tahu juga mereka sebutkan wahabi itu keliru juga. Karena wahabi itu bukan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama beliau Muhammad. Harusnya salafi Muhammadi. Ya. Cuma kalau dibilang Muhammadi kurang pas. Karena itu mengikuti Muhammad. Maka diambillah Wahabi. Padahal Wahabi itu nama Allah. Wahhab. Berarti Wahabi itu orang yang menyandarkan dirinya kepada Al-Wahhab. Makanya mereka memberikan istilah itu tapi bahlul. Nggak ngerti. Padahal sebenarnya lebih bagus mana? Wahabi atau Muhammadi? Ya, Wahabi. Ya kan? Lebih bagus ya Wahabi. Tidak. Menggunakan istilah tapi tidak tahu hakikatnya. Sama kayak orang bilang begini nih. Ada orang nih kepingin terlihat sudah bisa bahasa Arab. Manggil temannya. Nama temannya itu. Mungkin taruh nama ibu itu adalah Fatimah. Dipanggil Ummu Fatimah. Ya salah bin keliru. Ummu itu artinya ibu. Fatimah itu nama. Artinya kalau Ummu Fatimah digabungkan. Bukan artinya ibu Fatimah. Tapi Ummu Fatimah artinya ibunya si Fatimah. Itu aja sudah keliru. Sama kayak Siti itu. Dari kata Sayyidati. Cuma capek orang Indonesia bilang Sayyidati. Ketelisuk tulisannya Siti gitu loh. Akhirnya jadilah Siti Fatimah gitu loh. Tidak ada namanya Sayyidati Fatimah. Fatimah ya Fatimah namanya. Ditanya Fatimah siapa? Fatimah bintu Muhammad. Gak ada Siti Fatimah, Siti Aisyah. Gak ada. Antum cari riwayat mana yang mengatakan Siti Fatimah. Yang ada Sayyidati. Tuanku artinya. Kalau mereka ingin mengatakan Siti adalah tuanku, boleh. Tapi itu kan dalam bahasa kita, cuma dalam bahasa Arabnya Sayyidati. Ya, makanya belajar bahasa Arab, datang ke sini. Ya kan? Di sini ngajar bahasa Arab. Ya, perlu belajar bahasa Arab itu. Ya, biar ngerti. Ya, sama pembina. Ya. Tolong pembina. Diajar pembina. Pembina serba bisa itu. Ya, tahsin bisa, ngajar bahasa Arab bisa, kajian bisa, cetak gol pun bisa. Nanti tunggu videonya. Baik, lanjut. Wa inna makanu ahaqqa bil ittiba. Mereka itu adalah orang yang paling berhak untuk diikuti. Siapa itu?
yaitu para sahabat dan para tabi'in. Kenapa mereka diikuti? Perhatikan di sini. Li'annallaha jama'ahum ala aslin wahid. Karena mereka dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di atas dasar yang satu. Falam yu'raf anhum tanasu'un fi usuluddin. Mereka tidak pernah berselisih dalam masalah pokok. Gak pernah. Oke, dalam masalah-masalah cabang iya. Tapi dalam masalah pokok mereka tetap mengatakan Allah berada di atas. Mereka tetap mengatakan mendengar dan taat kepada kaum muslimin itu hukumnya wajib selama perkara itu ma'ruf. Selama perkara itu ma'ruf. Kalau perselisihan dalam masalah cabang, hal yang lumrah, orang berselisih. Berselisih misalkan antara antum tasyahud atau ada yang begini, ada yang begini. Hal yang lumrah. Ada yang selesai ruku dia kemudian takbir Allahu Akbar dia lalu sedekap lagi atau tidak. Hal yang lumrah. Hal perkara-perkara cabang seperti itu. Tapi kalau sudah mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana, ini sudah masuk dalam pokok. Dan ini perkara yang tidak boleh kita perselisihkan. Yang satunya makan rawon, yang satunya makan pecel, yang satunya pecel rawon, silakan, tidak ada masalah. Hal yang lumrah. Hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah umat. Al-Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau tidak mengikuti gurunya dalam masalah madhab. Demikian pula Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Beliau tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah madhab. Tapi dalam masalah akidah, mau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ataupun Abu Hanifah, semua mereka mengatakan Allah berada di atas. Contoh dalam masalah tasyahud. Keempat imam ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i, sebagaimana sering kita pelajari, memberikan isyarat tasyahud itu ketika kita mulai bersyahadat. Betul atau tidak? Jadi dari awal, tahiyatu lillahi wassalawatu wattaibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadil salihin asyhadu an la ilaha. Itu Imam Syafi'i. Abu Hanifah ini kan dari sampai salam. Assalamualaikum masih. Abu Hanifah lebih singkat lagi. Beliau hanya akan memberikan, kata beliau, dipilih oleh pendapat mazhab Hanafiyah. Tasyahud itu hanya ketika isyarat tangan itu hanya ketika kita bertasyahud saja. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadis, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tutup. Ketika bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak seperti ini tapi begini. Adapun Imam Ahmad, Imam Malik, maka mereka memilih pendapat bertasyahud itu memberikan isyarat dari awal. Hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat. Tapi apakah kemudian itu perkara yang menjadikan keluar dari akidah, dari mana, dari pokok? Tidak. Biasa. Karena banyak di antara kita belum mengerti mana cabang, mana pokok, belum tahu. Dalam setiap urusan itu ada cabang, ada pokoknya. Kita tidak boleh berselisih dalam masalah pokok, tapi cabang nggak apa-apa. Kayak tadi, pokoknya sholat itu wajib. Itu pokok. Sholat 5 waktu itu hukumnya. Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu mustahab, ini menyelisih. Paham seperti sini? Tetapi pelaksanaan sholat dari takbir, ngangkat tangan, bertakbir, itu perkara cabang. Tapi sholat 5 waktu itu hukumnya itu pokok. Itu pokok. Nah, ini kudu paham masalah seperti ini. Pelan-pelan. Ya, tenang. Terus entek waktunya. Belum. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, jadi mereka tidak pernah dikenal berselisih dalam masalah usul. Perhatikan, masalah apa? Usul. Masalah pokoknya. Tidak pernah. Ya. Dalam masalah dasar agama tidak pernah. Wa fi hadza yaqul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-7, 17, halaman yang ke
205. Halaman 52 ya. Dikatakan di situ, ammas salafu, ya. Ammas salafu, adapun yang dimaksud dengan salaf. Apa itu salaf? Kas-sahaba, itu mereka para sahabat, wat tabi'in, para tabi'in, lahum bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik. Falam yu'raf lahum fi hadzal asal tanazu', dan tidak dikenal adanya pertentangan di antara kalangan mereka. Bal asar mutawatir anhum bihi, bahkan sebaliknya asar-asar yang mutawatir menjelaskan persatuan mereka dalam hal ini. Mereka bersatu di atas kebaikan, ya, bersatu di atas kebaikan, tidak pernah berselisih, ya, tidak pernah berselisih. Subhanallah, luar biasa sekali. Makanya kan sudah saya bilang, kalau perselisihan itu kembali ke Al-Quran sudah selesai. Cuma masalah kenapa kaum muslim ini? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Coba antum kalau bersih sama teman-teman antum, masalahnya apa sih? Misalnya kita sambil ngopi itu, kita duduk, ono pendengai ustaz, mendengarkan masing-masing. Coba masalahmu apa? Masalahmu apa? Oh ya, ketemunya di sini. Sudah, selesai urusan, selesai. Kita keluar dalam kondisi kita bersahabat. Selesai urusan. Iya. Masalahnya kenapa nggak mau? Soalnya si Jini gelem kopi, si Jini gelem teh, gitu loh. Padahal sebenarnya iso nang kafe itu ono teh, ono. Ya, pilihan minum boleh berbeda. Ya toh, pilihan minum boleh berbeda. Minuman boleh sama-sama panas, tapi hati tetap dingin. Stay cool gitu loh jemaah. Ya, perlu. Nah, itu pentingnya kita saling berbicara berdasarkan dalil. Ya, lantas kalau terjadi perselisihan kemudian mengedepankan hawa nafsu, apa bedanya antum sama yang di luar sana? Iya toh? Apa bedanya? Yang membedakan salaf itu kalau punya masalah ar-rudud ilal dalil. Kita kembali kepada itu, bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Kemudian wa yu'akkidu rahimahullah, dan kemudian beliau menegaskan lagi annahu la sihhata lil amr, ya, bahwasanya tidak ada urusan agama yang benar illa, kecuali bima warada anillahi wa rasuli wa sahabi wa tabi'in lahum bi ihsan, kecuali hal itu datang dari Allah, datang dari Rasul, datang dari sahabat, datang dari tabi'in, ya, dengan baik. Alladzina hum a'rafu billahi wa ahkamuhu wa sallamana lahum amra syari'ah wa hum qudwatuna fima akhbaru anillahi wa syar'ihi, yang mana mereka lah yang lebih mengenal tentang Allah dan hukum-hukumnya. Para sahabat lebih mengenal. Makanya saya bilang tadi, siapa lebih pintar tentang Al-Quran daripada Abdullah ibnu Abbas? Nggak ada. Kita belum, nggak ada seperti itu. Kadang-kadang kita baca Quran aja nggak iso, masih nggak bisa. Kalau jamaah biasa nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Nih ustaz nggak iso baca Quran tuh repot ya. Nih baik, sudah nggak usah jadi ustaz kalau gitu. Nah ustaz itu tanggung jawab besar di hadapan umat, di hadapan Allah Taala. Dia akan ditanya, dia itu ingin mengarahkan umat, sementara dia tidak bisa, dia tidak paham ilmu, repot seperti ini. Paling paham tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan kita menyerahkan urusan agama ini kepada mereka. Kita tinggal copy dan paste. Itu aja sebenarnya. Copy paste saja. Semua sudah ada bentuknya. Mereka tauladan kita, mereka panutan kita dalam segala hal. Ya. Mereka mengabarkan kepada kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, dan Allah syariatkan.
qad ansafa min man ahala alaihim wa qad syaqaqa man kharaja an tariqihim. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sungguh orang yang benar adalah orang yang mengikuti mereka, dan orang yang menentang, ada orang yang celaka itu adalah orang-orang yang menentang mereka. Jadi kalau kita menentang mereka, kita celaka, kita binasa. Ya. Antum lihat dalilnya jemaah. Kita disuruh untuk mengikuti para salaf itu, terutama para sahabat. Jelas dalilnya dalam surat Taubah. Surat At-Taubah, surat yang ke-9. Pada ayat yang ke-100 berapa itu ya? Ayat 100. Ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang pertama lagi dahulu masuk Islam minal muhajirin wal ansor. Berarti ini siapa? Para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita masuk dalam ayat ini kalau kita mengikuti para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Artinya Allah ridho kepada para sahabat karena mereka yang paling paham tentang agama ini. Dan Allah ridho kepada kita kalau kita mengikuti jalannya para sahabat. Itu maksud ayat ini. Ya. Kalau kita mengikuti jalannya para sahabat, ya kalau tidak ya sudah. Berarti selesai kita. Makanya penyimpangan terjadi di mana-mana. Kemudian, wa ma dzaka illa lima wa ma dzaka illa lima qama fi qulubihim min ikhlasin niyyah lillah. Kemudian kata penulis, hal tersebut tidaklah demikian kecuali dikarenakan kita ikhlas. Ikhlas di dalam kita beragama, wa tajridil mutaba'ah, dan kita benar-benar mengikuti Nabi SAW, ya, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, ya. Wat mihlali jami'il maqasid ghairi syar'iyyah min qulubihim, dan kita menghilangkan niat-niat yang tidak baik tuh. Niat dunia dalam ibadah, dalam dakwah. Bersihkan ikhwan, ibu-ibu. Saya sering sebutkan, kalau ingin ditolong sama Allah Ta'ala, ikhlas. Hanya orang ikhlas yang ditolong sama Allah Ta'ala. Keikhlasan itu, dia sendiri yang akan mengeliminasi orang-orang itu. Kalau antum ingin bertahan dalam dakwah ini, antum kudu ikhlas. Tapi kalau antum cari panggung, cari nama, dengan sendirinya antum akan tersisihkan. Dengan sendirinya antum akan hilang dari dakwah ini. Bersihkan niat. Allah, saya sampaikan, bersihkan niat. Ini nasihat yang selalu diingatkan kepada kami oleh para masyayikh, para guru-guru kami. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Lillahi ta'ala. Karena Allah. Andai kata satu pengajian misalkan dari teman-teman KOF, membuatnya di satu masjid, ramai segala macam, ya. Tapi orang tidak mengenal siapa di balik KOF. Gak penting. Sim penting kajiannya gak apa-apa. Sopo sing di balik HP gitu kan, di balik layar sopo. Gak apa-apa. Gak ada yang kenal, gak apa-apa. Justru belajar untuk menyimpan diri kita untuk jangan sampai viral, syuhro. Karena Allah Ta'ala suka kepada hamba yang tidak suka viral. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah suka kepada hambanya yang bertakwa, yang kaya, dan yang khafi, yang suka menyembunyikan dirinya. Tidak ingin terkenal. Kenapa dia tidak ingin terkenal? Di syiddati ikhlasihi, karena dia kepingin ikhlas.
Kepingin ikhlas deh. Siapa di belakangnya Kof ini? Ikhwan-ikhwan kita. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Ya, Fulan. Ya. Fulan. Ya, Fulan. Yang jelas Fulan, tidak mungkin Fulana. Fulan. Mau datang pergi merekamnya Fulan kok. Ya. Syiddatil ikhlas. Nah jelas nih. Tujuan dunia. Tujuan dunia itu banyak. Antum pingin dipuji, antum pingin ditenang segala macam. Antum cari panggung. Ya mohon maaf dengan sebagian realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi di kalangan ikhwan kita. Kepingin begini. Aduh. Jangan ikhwan. Jangan. Ya, jangan. Tidak ada manfaatnya. Merusak keikhlasan. Antum kalau ingin terkenal jadi model aja. Model herbal. Antum ingin terkenal sudah. Ada sampaikan sama antum. Kalau antum ingin terkenal, dakwah bukan tempat antum. Bukan di sini tempat antum. Antum silakan cari urusan dunia. Tapi kalau antum memilih jalan dakwah, maka syarat yang pertama, jangan suka terkenal. Ikhlas. Ikhlas. Lanjut. Wa fi hadza yaqul Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fa inna ahlal haqqi was sunnah la yakunu madbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ketahuilah ahlul haq. Ini perkataan bagus. Perkataan bagus ini ya. Antum bila perlu tulis caption bagus. Bahwasanya Ahlus Sunnah mereka adalah yang menjadikan Rasul sebagai panutan. Yang mana tidak ada yang diucapkan oleh Rasul kecuali wahyu yang datang dari Allah. Itu wahyu. Ya. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu. Antum tahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu kenapa dibenci oleh mereka yang mengikut hawa nafsu? Karena beliau adalah orang yang sangat memerangi yang namanya ketidakikhlasan. Memerangi yang namanya penyimpangan, memerangi yang namanya hawa nafsu. Itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya banyak orang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masya Allah beliau itu. Terakhir, paragraf terakhir dari bab ini. Wa ala da'i ma taqaddama dzikruhu yatabayyanu anna kalimatas salafi tutlaq ala sahabati nabiyina wa tabi'in lahum bi ihsan. Dari apa yang sudah disebutkan, maka dari sini jelas kata salaf itu dimutlakan kepada satu sahabat, yang kedua para tabi'in. Ya. Mengikuti mereka dengan baik. Wa man tabi'ahum, dan mereka yang mengikuti mereka di atas kebaikan, ala hadzal dinil haqqi kana khalafan li khairi salafin. Baik mereka orang-orang yang datang belakangan meskipun hidupnya di belakangan, yang penting mereka mengikuti di atas kebaikan. Maka sekali lagi, apa itu salaf? Jelas salaf itu para sahabat, para tabi'in, dan mengikuti mereka dengan di atas syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga antum bisa jawab. Ya, jangan nanti kalau ditanya apa itu salafi, sahabat lama Fir'aun katanya. Ya. Apa itu salafi, sahabat lama Fir'aun katanya. Subhanallah. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah di bab berikutnya, bab yang ketiga, bab ketiga ya. Kita akan berbicara tentang al-musammayat allati tutlaku ala salaf. Nama-nama lain dari salaf. Nama-nama lain dari salaf. Jadi salaf itu punya nama.
kayak antum gitu loh. Namanya terkenalnya misalkan yang nama lengkapnya Muhammad, tapi terkenalnya bisa Mehmet, bisa Mamat, ya kan? Itu kan nama lain. Ya kan, ada nama panggung gitu kan? Ya, jadi ada nama lain dari salaf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Monggo, ada yang mau bertanya? Siap. Pak Ustaz, apa yang disampaikan dari awal tadi bahwa Islam itu ajalnya ada 73 ya? Ya, betul Pak. Terus akhirnya merujuk ada 4 lah. Di salah satunya itu adalah Syiah. Nah, dengan adanya Syiah itu kan, ya mohon maaf karena terjadinya gejolak di Palestina, kenapa kok Syiah yang membantu dan sedangkan Islam-Islam yang lain tenang-tenang saja tidak ada yang membantu, mesti negara Arab dan yang lain-lain. Sedangkan Syiah itu ada yang menyatakan bahwa itu aliran sesat atau kafir. Nah, apakah betul dan tidak itu kita kan, karena ada ustaz yang sampai menyatakan seperti itu. Dan yang kedua masalah proyek, apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, bahwa proyek-proyek itu pada umumnya yang mendapatkan adalah organisasi Islam tertentu. Ada organisasi ini, ada ini dan sebagainya. Apalagi yang korupsi itu adalah orang-orang Islam yang fase lah segalanya. Apakah dia itu satu kalau korupsi atau doanya, kalau saya bertobat saya punya doa yang lebih aktif, yang lebih ampuh lah. Kalau seperti saya kan nggak ngerti ya, ngomongnya tobat ampun gitu aja. Kalau yang orang lain ngerti itu kan kenapa sampai seperti itu gitu. Karena ada kesempatan itu. Ya, terima kasih. Baik. Yang pertama, Syiah itu kita katakan dia sesat, dia bukan dari Islam. Kenapa kita katakan dia bukan dari Islam? Karena sudah jelas dari apa yang mereka yakini, ya, mereka tidak meyakini tentang syahadat yang kita miliki, mereka tidak meyakini Quran yang kita miliki. Sementara kita tahu mengingkari satu huruf dalam Al-Quran bisa membuat kita kafir, keluar dari Islam. Dan Syiah sudah terang-terangan menyatakan hal tersebut. Maka kita katakan Syiah bukan dari Islam. Dan memang dari dulu Syiah tidak suka kepada Sunni, ya, tidak suka kepada Ahlus Sunnah. Makanya tidaklah satu negeri masuk Syiah melainkan pasti negeri tersebut rusak. Pasti negeri tersebut rusak. Makanya kita katakan Syiah ini salah satu pemahaman dan kelompok yang berbahaya yang perlu kita bentengi kaum muslimin dari mereka. Meskipun nanti ada pembagiannya, ada Syiah, ya, Syiah Rafidhah, ada kemudian Syiah Imamiyah, ya, kemudian ada Syiah yang lainnya. Tapi secara umum kita tetap harus berbicara, kita sampaikan bahwa Syiah ini adalah ancaman besar bagi keberlangsungan kaum muslimin di satu negeri. Maka kalau kita katakan apa hukum, mereka keluar dari Islam. Bahkan mereka telah dikeluarkan dari Islam oleh para ulama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini masalah proyek ini, repot ini. Piye ceritanya ini, Pak? Intinya gini ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mengelola aset negara, itu kan negara yang harus mengelola. Dan kalau dalam pemerintahan Islam, itulah pentingnya adanya Baitul Mal untuk mengelola aset kaum muslimin. Kalau adanya Baitul Mal itu bisa menjadikan aset itu terkelola dengan baik dan tersalurkan dengan baik. Karena petugas-petugasnya amanah. Ya. Cuma karena negara kita kan tidak ada Baitul Malnya. Ya, itu masalahnya. Dan sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian, Baitul Mal itu yang membuatnya pemerintah, bukan organisasi tertentu. Paham ya? Jadi amil itu, amil zakat itu yang mengeluarkan surat keputusan atau surat pengangkatan resmi itu adalah negara. Negara, jadi dia digaji. Makanya amil zakat itu bukan ada kaitannya dengan dia miskin atau tidak, tapi dia punya ilmu atau tidak. Dia punya ilmu untuk bisa ngitung zakat, untuk kemudian dia bisa menghitung berapa kekayaan, kemudian zakatnya berapa, nanti kan dihitung semua. Ya, terus bagaimana pengelolaannya? Itu kan semua adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya di dalam amil zakat itu paling tidak mereka punya dasar ilmu-ilmu fikih dalam masalah ini. Ya. Nah, jadi mereka meskipun kaya tetap diberikan bagian dari zakat karena pekerjaannya.
Ya, bukan karena mereka miskin, tidak, tapi karena pekerjaan mereka dalam menghitung zakat. Jadi kalau kita bilang terkait proyek di Indonesia ini, ya itu coba kalau negara itu benar-benar mengelola dengan baik, ada baitul malnya, dikelola dengan baik oleh negara, menempatkan orang pada posisi yang benar, bukan berdasarkan ya karena porsi tertentu, maka insya Allah ya negara kita akan aman, damai, sejahtera, dan hilangkan pajak, itu aja intinya. Hilangkan pajak, betul. Hilangkan pajak, karena pajak itu yang merusak negara. Pajak itu kan pengambilan paksa dari seluruh warga negara, mau miskin mau kaya tetap bayar pajak. Tapi kalau baitul mal atau zakat mal hanya dari orang kaya. Antum punya batu bara, berapa kemudian antum bayar pajak? Zakat malnya tidak lebih banyak daripada pajaknya. Tapi dengan zakat mal itu karena rutin, dan coba setiap pengusaha itu mengeluarkan zakat mal 2,5%. Ya Allah, Indonesia ini mungkin sudah bukan sepeda motor, bukan elektrik, mungkin sudah kendaraan itu pesawat semua kemana-mana itu. Kaya orang Indonesia itu. Antum bandingkan dengan Saudi itu punya apa sih? Minyak toh. Antum mau cari mata air, nggak ada mata air sana. Antum cari mata air, nggak ada mata air sana. Adapun Zam-Zam toh itu berkah kan? Ya, kita tidak usah ngomong Zam-Zam yang lain. Mereka airnya apa sih? Penyulingan. Laut Merah itu kan disuling sama mereka untuk diminum. Kita, negara kita, mata air di mana-mana. Jawa Timur berapa mata airnya? Ya kan? Sumber waras tapi tidak waras-waras gitu kan. Tapi tidak waras-waras gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ibu-ibu. Oh iya. Saya dulu ya. Ibu-ibu kan manhaj salaf, dari kata itu kita dapat kata salafus saleh. Nah sekarang dikembalikan dipakai rujukan tadi surat Al-Baqarah 100. Pentingnya kehadiran mujaddid atau pembaru Islam itu apakah diperlukan dalam mengikuti salafus saleh? Kalau dibilang apakah perlu dihadirkan, sangat perlu, karena mujaddid itu sebagaimana sabda Nabi SAW, dan ini adalah janji Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Setelah beliau diwafatkan, setiap penghujung 100 tahun akan ada orang yang terus mengajarkan sunnah ini supaya dia tidak mati. Itu mujaddid. Karena kalau tidak ada mujaddid, sunnah ini akan dilupakan. Ya, makanya dengan adanya mujaddid mengajarkan sunnah supaya mereka tahu pentingnya untuk mengikuti para salafus saleh. Nah kalau ditanya siapa mujaddid zaman sekarang, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka adalah para mujaddid yang hidup di abad yang sekarang. Ya, abad yang sekarang. Karena kan mereka itu kan akhir abad ke-20 dan masuk ke abad 21. Sekarang kita ada abad 21 kan. Nanti di akhir abad 21 masuk ke abad 22 akan muncul lagi mujaddid yang lain. Seperti itu. Kita ini kan baru 2000 berapa? Ya nanti kalau kita hidup sampai 2090 mungkin. Ya. Sudah berapa sih? Ya. Antum mau hidup sampai usia berapa coba? Ya terakhir ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya Ustaz, mau tanya, kalau misalnya seperti keluarga besar kita mengundang untuk acara yang katanya dilabelkan tasyakuran, padahal itu untuk memperingati hari kelahiran tapi dinamakan tasyakuran, itu apakah masuk dalam kaidah menghilangkan kemudorotan Ustaz atau bagaimana Ustaz mau penjelasan? Kita hadir maksudnya berarti. Iya betul, kita diundang maksudnya Ustaz oleh salah satu kerabat. Kalau dia niatnya adalah untuk tasyakuran supaya dia ingat mati gitu kan, kemudian kita tidak ngerti itu adalah hari raya ulang tahun, ya tidak masalah kita hadir.
Kecuali kalau sudah ngerti, ya udah nggak usah hadir gitu loh. Tapi kadang-kadang ada beberapa sebagian ada beberapa pendapat kalau kita diundang untuk menyampaikan nasihat supaya mereka ingat mati, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, hadir untuk sekedar ingat mati supaya kita ingatkan mereka, kalian ini sudah bertambah setahun. Ya bukan malah minta mana kado, tapi ingat mati. Ya, kalaupun ngasih kado tulis di dalamnya, selamat usia Anda berkurang setahun, semoga sering-sering ingat mati gitu loh. Ya itu nggak apa-apa. Kita datang untuk memberikan nasihat, ya jangan kemudian tiup lilin gitu. Nah, untuk memberikan nasihat, ya tolong ingatkan, apalagi minta diingatkan, tidak ada masalah hal-hal seperti itu. Tapi untuk merayakan tiup lilin, pakai apa lagi tuh, udang badut segala macam, ini termasuk tasyabbuh bil kuffar. Ya, paham ya? Ya. Makanya bersyukur dengan bertambahnya usia itu harus dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Paham ibu-ibu? Paham Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Terakhir ya. Wis entek kopi iki. Ustaz, saya kan pernah diundang ke sekolah itu. Nah, setiap ada acara itu mesti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gimana sikap kita terkait mesti disuruh berdiri, disuruh bernyanyi, itu gimana Ustaz? Itu simbol negara, itu tidak ada masalah kalau itu. Saya kalau pas ngisi di kantor-kantor, apalagi ada itu kan terkait ya ngisi acara-acara kayak mereka kan biasanya ya, mereka ngadakan seminar, sebelum itu kan mereka ada tausiahnya, kemudian ada Indonesia Rayanya. Saya ikut berdiri. Itu adalah simbol negara dan dalam hal ini tidak ada masalah. Kecuali kalau diputarkan Krisye ya jangan gitu kan ya. Ya Maggie Z gitu ya jangan. Paham Bu? Ya, sebatas itu, untuk itu tidak ada masalah. Ya, karena dia masuk ke dalam kategori simbol negara. Ya. Masuk berdiri tadi. Ya, berdiri tidak apa-apa. Sekarang kalau udah berdiri dilihat sama orang. Saya duduk, Ustaz. Nah, tidak apa-apa. Kalau duduk tidak ada masalah, ya tidak masalah duduk. Ya. Tidak ada masalah. Itu dibedakan, simbol-simbol negara berbeda. Dalam wisuda kan ada Indonesia Raya dinyanyikan. Ya, bukan hanya di kalangan kampus-kampus umum, kampus-kampus salaf juga banyak yang seperti itu. Ya, di STDI Syafi'i itu ada menyanyikan Indonesia Raya, itu tidak ada masalah. Karena itu bagian daripada simbol negara. Tapi kalau kemudian diputarkan lagu religi, nggak ada lagu religi itu. Ya, itu haram. Paham Bu? Ya, paham Bu ya? Tapi saya rasa cukup ini yang bisa kita ambil kesempatan ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika